Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septia Nur Okta Pratiwi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, program studi manajemen dengan nomor NIM 103230185. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu topik yang penting dalam sebuah organisasi, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Kita semua tahu bahwa sumber daya manusia adalah aspek utama dalam menentukan sebuah keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat terhadap sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk menjamin bahwa setiap individu dapat memberikan kontribusi terbaiknya. Nah, perencanaan yang tepat seperti apa yang dapat direalisasikan oleh perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuannya? Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas mengenai perencanaan apa saja untuk menentukan sumber daya manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah apa yang harus diambil ke depannya guna mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, jadi dalam perencanaan sumber daya manusia adanya proses identifikasi terlebih dahulu. Seperti apa sih sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategi perusahaan. Nantinya perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada agar kinerja sumber daya manusia tersebut dapat maksimal, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya. Sehingga dengan SDM yang berkualitas dan memiliki efektivitas tenaga kerja yang baik, maka perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, menjaga kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Dan yang keenam, mengantisipasi kekurangan ataupun kelebihan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia memiliki beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan sumber daya manusia. Nah, dalam proses ini adanya penentuan jumlah, jenis, dan kualitas karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu forecasting atau peramalan. Peramalan sumber daya manusia di masa depan berdasarkan beberapa faktor. Contohnya saja di era teknologi yang semakin canggih sekarang ini, maka perusahaan harus mempersiapkan sumber daya manusianya agar memiliki keterampilan dalam pengembangan teknologi. Yang ketiga yaitu audit SDM yang ada, di mana pada proses ini adanya pengevaluasi sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi, termasuk keterampilan, pengalaman, produktivitas, dan potensi pengembangan mereka. Nah, yang keempat yaitu analisis kesenjangan atau yang disebut gap analysis, mengidentifikasi perbedaan antara kebutuhan sumber daya manusia organisasi dan sumber daya yang dimiliki saat ini, baik dalam hal jumlah, kompetensi maupun keahlian. Nah, untuk yang selanjutnya yang kelima yaitu strategi pemenuhan kebutuhan SDM. Dalam proses ini adanya perencanaan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan ataupun pengalihan peran.
yaitu pengalihan peran dalam jabatan yaitu. Yang selanjutnya yang keenam yaitu perencanaan pengembangan SDM, di mana dalam hal ini adanya penyusunan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masa depan organisasi. Yang ketujuh, adanya perencanaan seleksi atau yang disebut succession planning. Dalam proses ini adanya penentuan strategi untuk memastikan bahwa keberlanjutan posisi penting dalam organisasi, terutama untuk posisi manajerial atau strategis jika terjadi pergantian karyawan. Nah, untuk yang selanjutnya yang kedelapan yaitu evaluasi dan pemantauan. Proses ini merupakan faktor yang penting juga untuk mengevaluasi efektivitas perencanaan sumber daya manusia secara berkala, sehingga tujuannya dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan organisasi dan lingkungan eksternal. Perencanaan sumber daya manusia di dalamnya terdapat proses yang saling berkaitan, yang mana diantaranya yang pertama yaitu menentukan tujuan organisasi. Jadi di dalam proses ini yaitu adanya pemahaman mengenai visi misi, tujuan strategi perusahaan agar nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan SDM agar mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua yaitu analisis lingkungan internal, yang dimana lingkungan internal ini diantaranya terhadap struktur organisasi, budaya kerja, kinerja SDM, dan potensi pengembangan karyawan. Dan juga terhadap lingkungan eksternal seperti memperhatikan tren pasar tenaga kerja, regulasi ketenagakerjaan, dan perkembangan teknologi yang memengaruhi kebutuhan SDM. Untuk proses selanjutnya yang ketiga yaitu peramalan kebutuhan SDM. Di dalam proses ini adanya proyeksi kebutuhan SDM berdasarkan rencana kerja jangka pendek dan panjangnya perusahaan, yaitu termasuk jumlah, kualifikasi, dan kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Dan yang keempat, adanya penilaian SDM. Setiap karyawan harus dan berhak diberikan penilaian sesuai dengan kinerjanya. Apabila karyawan tersebut berkembang, maka diberikannya sebuah reward ataupun penghargaan. Dan jika karyawan tersebut tidak ada perkembangan atau stuck di situ-situ saja dalam kinerjanya, maka harus diberikan evaluasi dan diberikan motivasi agar karyawan tersebut terus mau melakukan pengembangan terhadap dirinya dan kinerjanya, kayak gitu. Untuk selanjutnya ada identifikasi kesenjangan SDM, yaitu membandingkan kebutuhan SDM dengan ketersediaan saat ini untuk menemukan kesenjangan dalam jumlah ataupun kompetensi dan distribusi tenaga kerja. Untuk selanjutnya yaitu implementasi rencana SDM. Dalam proses ini adanya pelaksanaan strategi yang perlu direncanakan, seperti memulai proses rekrutmen, melaksanakan pelatihan, atau merancang kebijakan untuk mempertahankan tenaga kerja yang ada. Dan yang terakhir yaitu adanya proses evaluasi dan pengendalian. Dalam hal ini yaitu adanya pengukuran efektivitas rencana sumber daya manusia dengan mengevaluasi hasilnya terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Juga disesuaikan nantinya hasil evaluasi tersebut jika diperlukan terhadap perubahan ataupun kondisi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, itu tadi beberapa proses yang ada dalam perencanaan sumber daya manusia. Tapi tidak menutup kemungkinan saat pelaksanaan perencanaan tersebut adanya hambatan ataupun tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan ataupun organisasi. Apa saja tantangan tersebut? Yang pertama yaitu adanya perubahan teknologi. Kemajuan teknologi cepat seringkali membuat keterampilan yang dibutuhkan organisasi berubah-ubah. Maka dari itu, perusahaan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menyediakan pelatihan atau mencari tenaga kerja dengan keterampilan baru. Yang kedua yaitu dinamika pasar tenaga kerja. Persaingan untuk mendapatkan talenta terbaik semakin ketat, terutama di industri tertentu. Nah, hal ini menyulitkan perusahaan untuk merekrut karyawan.
maka adanya strategi program rekrutmen yang terus diperbarui itu merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja. Dengan menggunakan teknologi dan platform digital, maka akan membantu meningkatkan talenta agar si perusahaan tersebut bisa merekrut karyawan lebih banyak. Yang ketiga yaitu ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi global atau nasional dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja, baik dalam hal jumlah maupun anggaran perencanaannya dalam menentukan SDM kayak gitu. Maka adanya perencanaan yang fleksibel agar pengurangan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang selanjutnya yaitu perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan tenaga kerja yang baru seperti kenaikan upah minimum atau perusahaan dalam perubahan undang-undang ketenaga kerjaan dapat mempengaruhi juga terhadap rencana SDM. Maka perusahaan harus bisa berkonsultasi dengan tenaga hukum untuk membentuk tim yang mengawasi perubahan regulasi tersebut agar perusahaan bisa menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, hambatan yang selanjutnya yaitu turnover karyawan yang tinggi. Tingginya tingkat pergantian karyawan dapat mengganggu stabilitas organisasi dan membuat perencanaan SDM menjadi kompleks. Maka dari itu harusnya diadakan program kesejahteraan karyawan dan kesempatan untuk karyawan tersebut mengembangkan keterampilan mereka miliki. Untuk selanjutnya yaitu kesenjangan keterampilan. Perbedaan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja saat ini dengan yang dibutuhkan oleh organisasi dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan perusahaan, sehingga harus diadakannya pelatihan internal seperti workshop dengan lembaga pelatihan. Dan untuk selanjutnya yaitu tantangannya adalah globalisasi. Perusahaan yang beroperasi secara global menghadapi tantangan dalam mengelola tenaga kerja lintas budaya, bahasa maupun zona waktu kayak gitu. Maka dari itu perusahaan bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dan platform digital lainnya. Untuk selanjutnya, hambatan berikutnya yaitu perencanaan suksesi yang lemah. Kadangkala perencanaan ini tidak terstruktur dengan baik, maka dari itu perusahaan harus merencanakan kebutuhannya dengan jelas dan terstruktur agar bisa menempatkan SDM sesuai kebutuhan perusahaan. Dan hambatan berikutnya yaitu perubahan harapan karyawan. Generasi karyawan yang lebih muda terkadang memiliki harapan yang berbeda gitu, seperti fleksibilitas kerja, pengakuan dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Maka dari itu perusahaan perlunya menetapkan kebijakan yang fleksibel agar nantinya perusahaan diberikan kebebasan dalam dia menyeimbangkan serta mengembangkan potensi yang dia miliki antara pekerjaannya dan kehidupan pribadinya. Dan hambatan yang terakhir yaitu integrasi pasca-merger. Nah, dalam hal ini menyatukan budaya organisasi dan dasar kebutuhan SDM sering menjadi tantangan besar kayak gitu. Maka perusahaan harus bisa membuka komunikasi yang jelas dan adanya transparansi komunikasi agar dapat mengatasi perbedaan terhadap budaya-budaya yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan. Nah, itu tadi beberapa tantangan ataupun hambatan yang mungkin bisa saja terjadi ataupun akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Dan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Untuk selanjutnya, dari awal sampai akhir pembahasan mengenai perencanaan sumber daya manusia, saya akan menarik sebuah benang merahnya bahwa perencanaan SDM merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Dengan melakukan perencanaan yang baik, maka organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan yang sesuai dan tersedia pada waktu yang tepat. Namun, perencanaan SDM juga menghadapi berbagai tantangan yang telah tadi
saya sebutkan. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah dengan memiliki perencanaan yang fleksibel, adaptif, dan terus melakukan evaluasi serta penyesuaian. Demikian berakhir sudah materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Semoga materi ini bisa memberikan pengalaman yang lebih jelas tentang pentingnya perencanaan sumber daya manusia terhadap tujuan organisasi. Terlebih lagi bagi kita para mahasiswa manajemen yang sedang mempelajari mengenai materi ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.